Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik. Bisa dikenalin Pak, dari sekolah mana dan diceritakan secara singkat sekolahnya Pak? Iya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wahyudi selaku Kepala SMP PGRI 10 Candi. Mungkin sudah banyak yang tahu nih, tempat kami berada di daerah Desa Sugiwaras, Kecamatan Candi, yang di situ memang penduduknya sudah sangat padat dan banyak sekali model-model sekolah yang ada di situ selain kami. Tapi tentu kami sudah punya banyak sekali cara untuk bisa memperoleh simpati masyarakat terkait pendidikan yang ada di SMP PGRI 10 Candi. Nah, dari SMP PGRI 10 Candi. Nah, beliau ini merupakan kepala SMP-nya. Benar nggih Pak Eko nggih? Ya, benar. Luar Alhamdulillah. biasa. Baik, mumpung dengan kepala sekolahnya ini Sobat PGRI, yang mungkin silakan bisa disimak, kali aja yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dengan melihat podcast ini mungkin bisa tertarik, langsung aja nanti kita kasih CP di bawahnya. Baik Pak, kira-kira visi dan misi dari SMP PGRI 10 ini apa sih Pak Eko? Silakan Pak Eko. Untuk visi kita cukup singkat dan mudah dihafal. Berakhlak mulia dan berprestasi. Berakhlak mulia dan berprestasi. Sehingga dijabarkan gitu Pak nanti ya Pak ya. Ya, dalam bentuk misi. Iya, silakan Pak Eko. Ada 4 misi yang kita turunkan untuk mencapai visi tersebut. Di antaranya yang pertama, mengintegrasikan aspek keagamaan dan aspek akademik dalam setiap kegiatan belajaran. Jadi hampir setiap hari kita mengadakan doa bersama di aula pembelajaran. Kemudian untuk yang muslim kita biasakan sholat duha secara rutin setiap hari, kemudian sholat duhur berjamaah sebelum anak-anak pulang. Itu terkait misi yang pertama. Untuk misi yang kedua, kita dalam pembelajaran sudah menerapkan pembelajaran abad 21. Jadi di situ ada keterampilan 4C, mulai kolaboratif, kemudian communication, kemudian innovation and creativity, kemudian problem solving. Jadi 4C itu sudah kita masukkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian di samping itu, anak-anak juga kita berikan fasilitas berupa pengembangan life skill untuk mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik. Kemudian yang keempat, kita selalu melakukan peningkatan mutu baik dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Jadi itu 4 misi yang akan kita lakukan untuk mencapai visi menjadi peserta didik yang berakhlak mulia dan berprestasi. Wah, luar biasa. Jadi memang nggak salah kalau Bapak Ibu yang ada di rumah, jadi nggak hanya di sekitar candi, ya Pak Ekong ya, Ya, bisa menerima kan ya Pak ya, dari pokoknya dari Kabupaten Sidoarjo, bahkan Kabupaten dari luar Kabupaten Sidoarjo yang memungkinkan ya silakan aja bisa Ya. langsung bergabung dengan SMP PGRI 10 dengan visi dan misi yang sangat luar biasa sekali, singkat, jelas, dan memang kalau saya lihat, kalau saya intip dari sosial medianya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menunjang dari visi misi ya tersebut. betul. Nah, Ya, ya. selanjutnya Pak Eko. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi pembeda dari SMP PGRI 10 dengan sekolah-sekolah atau SMP-SMP yang ada di Sidoarjo? Otomatis kan pasti punya keunggulan lah. Ya. Bisa diceritakan, silakan Pak. Yang pertama kita punya, walaupun sekolah umum, tapi kita sangat intens dalam mengembangkan program tahfidz. Jadi anak-anak lulus dari SMP PGRI 10 Candi itu diharapkan sudah hafal minimal juz 30. Itu bagi yang sudah lancar. Bagi yang belum lancar minimal dia sudah bisa mengaji. Jadi tidak perlu anak itu harus ke pondok ya. Kalau sekarang kan harus sekolah ke pondok untuk bisa mengaji dan hafal Al-Qur'an. Tapi cukup di sekolah kita sudah bisa. Kemudian yang kedua, aspek kedisiplinan. Jadi sekolah kami sudah sangat intens dalam menegakkan disiplin, karena disiplin itu adalah standar dari suatu pendidikan dan akan kita kawal terus. Nah, bagaimana jika ada siswa yang terlambat? Tentu kita akan berikan satu pembinaan yang memang untuk dalam rangka mendidik dan ya. kebaikan Jadi ya Pak ya. tidak sampai ke hukuman fisik. Jadi anak itu akan kita beri tugas untuk memberikan
salinan dari mungkin baca surat tertentu kalau itu orang muslim ya. Jadi misalkan ayat kursi suruh menulis ulang, kemudian dia harus merangkum dari buku bacaan dan pulangnya juga harus lebih lambat sehingga itu yang menjadikan anak-anak itu menjadi tidak mau untuk datang terlambat lagi. Jadi Dengan ibaratnya kapok gitu ya Pak, cukup iya, sekali saja cukup gitu sekali ya. pulangnya kok siang Pak, waduh terlambat sekali pulang Iya. saya. Tapi tetap dengan tidak melakukan hukuman fisik. Kemudian dari sisi ekstrakurikuler sangat banyak yang kita tawarkan dan itu pun ekstra itu dari anak-anak sendiri. Jadi setiap tahun kita tidak akan menawarkan ekstra-ekstra yang dari sekolah. Jadi yang dari anak-anak apa, kemudian misalkan ada usulan dari anak-anak akan kita munculkan, akan kita carikan pembinanya. Jadi anak itu memang ekstra itu sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik. Itu yang membuat anak-anak itu sangat senang. Dan yang paling mengesankan di ekstra yang paling banyak ya minatnya itu di ekstra futsal. Jadi futsal putra, futsal putri itu hampir banyak sekali peminatnya. Dan itu pun juga banyak prestasi yang sudah ditoreh oleh anak-anak sampai saat ini. Wah, jangan di-spill dulu ya Pak Iya. prestasinya. Nah, kita tahan dulu. Nah, ngomong-ngomong ekstra luar biasa sekali memang dari SMP PGRI 10 ini ya. Jadi sebelum kita masuk prestasi, nah kita lanjut dulu nih Pak. Nah, Pak Eko, kira-kira bagaimana sih Pak? Kalau tadi kan unggul di ekstra, kira-kira dari program unggulan tadi takfid ya Pak ya? Takfid. Ada program unggulan lain nggak Pak? Mungkin di PGRI itu ada kayak mengembangkan selain siswanya juga gurunya. Otomatis orang kan juga melihatnya gurunya seperti apa sih? Nah, gitu. Silakan Pak. Kalau gurunya memang kita dari sisi lomba-lomba masih belum intens ya, karena yang kita pentingkan sekarang adalah kompetensi dan karakter guru yang paling penting. Sehingga guru itu tidak hanya mau mengajar, tapi juga memberikan contoh. Itu yang sekarang sudah masih kita kembangkan. Dan kedepannya mungkin di Olimpiade untuk PGRI akan kita tampilkan guru-guru yang memang punya apa ya talenta yang benar sekali Pak. Yang paling penting ya itu tadi, yang penting guru kami untuk sementara ini kita didik untuk bagaimana cara menangani anak yang baik, memberikan contoh, kemudian ya sebagai orang tua kedua lah setelah dari rumah. Sehingga anak-anak itu jadi sehingga benar-benar dipercaya masyarakat menitipkan putra-putri terbaiknya di SMP PGRI 10. Seperti itu nggih Pak nggih. Betul. Tapi memang kalau biasanya ke sekolah, kebetulan sekolah saya juga sempat didatangi. Nah, memang gurunya termasuk Gen Z muda-muda gitu nggak sih Pak ya sekarang Pak ya? Memang banyak guru-guru muda yang kita rekrut dengan berbagai macam talenta, kemudian ya sisi penampilan kan juga membuat anak juga senang belajar. Benar sekali. Sehingga wah, ibarat kalau makanan garnisnya cakep, nah otomatis siswa untuk belajar juga kayaknya meningkat gitu ya Pak ya. Betul. Baik, luar biasa. Kalau tadi memang saya sempat menahan. Nah, selanjutnya Pak Eko bisa jelasin nih. Ekstrakurikuler tadi memang disesuaikan dengan kebutuhan. Memang benar-benar memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi otomatis tiap tahun itu ekstrakurikulernya tuh tidak tetap itu saja nggih Pak nggih. Jadi otomatis kayak bikin semacam bisa kayak gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira yang paling diminati itu tadi adalah futsal putra dan putri. Untuk membinanya dari guru sendiri atau guru dari luar, Pak? Pembina futsal itu ada guru sendiri, ada yang dari luar. Karena memang pesertanya sangat banyak, jadi tidak mungkin satu guru itu bisa mengampu sekian banyak peserta. Jadi perlu kita minta bantuan dari guru luar yang memang punya kompetensi yang bagus. Selain itu dari sisi akademik, conversation juga bagus. Jadi anak-anak yang kalau mungkin di beberapa sekolah masuknya kan sudah punya kompetensi ya, tapi kalau sekolah kita memang dari nol. Jadi anak dari sisi bisa bahasa Inggris, itu akan kita tampilkan ketika wisuda biasanya. Kemudian anak yang bisa punya potensi qiraah, itu memang awalnya dia dari nol itu belajar di sekolah kami. Sehingga itu memang dari betul-betul produk dari sekolah SMP PGRI 10 Candi. Berarti kelebihannya itu memang mungkin ya di sekolah lain itu sudah terasa ya Pak ya, sehingga tinggal mengembangkan aja. Iya. Tapi kalau di SMP PGRI 10 memang dididik mulai dari nol, sehingga ketika ditampilkan ini, oh ini loh produknya yang bisa membanggakan. Seperti itu Pak Eko. Iya, betul. Nah, kalau ngomong tadi, ya ini
kayaknya memang kalau Sobat PGRI, kalau saya lihat di flyer ataupun kegiatan futsal, apalagi futsal cewek, ini selalu bertengger namanya futsal cewek SMP PGRI 10. Bener nggak sih, Pak? Betul. Nah, memang Luar kalau saya biasa. scroll apa, SMP PGRI 10, masuk final, ceweknya. Iya. Cowoknya juga kayak gitu. Cowoknya Kak? juga ya. Wow, keren sekali nih. Nah, di bulan-bulan ini otomatis kan lagi boomingnya yang namanya SPMB, Pak, SPMB, Sistem betul. Penerimaan Murid Murid Baru. Nah, sejauh ini, Pak, bagaimana sih, Pak, SPMB yang ada di SMP PGRI 10 ini bisa diakses mulai dari offline atau online atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Kita sudah menyediakan website ya di sekolah, itu bisa daftar secara online. Tetapi memang masyarakat di wilayah Candi khususnya ya, itu memang inginnya itu tahu langsung. Jadi lihat langsung bagaimana sih pembelajaran, bagaimana sih situasi di sekolah. Sehingga ketika datang langsung melihat-lihat kelasnya bagaimana, kemudian siswanya bagaimana. Itu biasanya orang tua masih banyak yang daftar secara offline. Nah, itu kita layani terus tiap hari, mulai Senin sampai Sabtu, jam-jam kerja mulai jam 7 sampai jam 12. Jam 12. Langsung aja bisa ya, Pak, ya? Jadi di sana juga langsung kayaknya ada semacam tempat khusus untuk SPMB. Ada, ya. Langsung aja tanya-tanya Sobat PGRI. Jangan khawatir, tanya dulu. Nggak harus bayar kan, Pak Eko? Oh, belum. Belum ya, belum nih. Tanya dulu. Tanya dulu, kalau udah klik langsung. Kayaknya langsung masuk, udah langsung klik ini Sobat PGRI. Baik. Selain SPMB, apakah ada jalur khusus, Pak? Kalau mungkin di SPMB sekolah negeri mungkin ada jalur ini, jalur ini. Apakah juga disediakan beberapa jalur sehingga mantap ini? Iya. Silakan, Pak. Kalau jalur khusus kemarin sebenarnya ada gelombang ya, gelombang 1, gelombang 2, gelombang. Ya, ini masuk gelombang 3. Tapi selain itu juga kita memfasilitasi anak yang hafal juz 30 akan kita beri diskon khusus untuk anak yang hafal juz 30. Kemudian yang punya prestasi yang lain, lomba-lomba tingkat kabupaten juga akan kita akomodir. Dan intinya akan kita asah untuk bisa lanjut melanjutkan prestasinya. Selain itu, setiap event lomba, ini sebagai pengetahuan ya, karena di pembayaran itu administrasi ada kegiatan 1 tahun. Jadi anak yang ikut lomba itu semuanya kita biayai. Jadi ketika lolos, mewakili atau menang apapun sudah pasrah ya Pak, pasrah sekolah ya Pak untuk masalah pembiayaan ya Pak ya. Sekolah penuh. Jadi kita mulai daftar, kemudian transport pembinanya dan lain sebagainya sampai dia bisa ikut lomba. Jadi itu fasilitas yang akan kita berikan, walaupun dengan biaya yang sangat murah loh. Iya. Pak Fikri ya. Memang kalau dilihat brosurnya memang murah ya Pak. Hari ini nggak bawa brosur ya Pak ya. Nanti langsung aja bisa follow IG-nya. Apa Pak? SMP PGRI 10 Candi. SMP PGRI 10 Candi. Nah langsung aja. Nah kira-kira Kak, biasanya kan ada bisik-bisik. Ada potongan harga nggak ya? Ada beasiswa nggak ya? Nah langsung ini dijawab spesial sama kepala sekolahnya. Silakan Pak. Ada beasiswa kah atau ada potongan harga Pak? Silakan Pak. Untuk yang gelombang 3 ini memang kita berikan diskon khusus bagi anak yang punya prestasi ya. Kemudian ya tadi yang saya sebutkan itu tingkat kabupaten, kemudian hafal juz 30, mungkin juga dari keluarga yang tidak mampu tapi dia sudah juga banyak prestasi. Kita beri diskon khusus 50% dari uang gedung. Wow, 50% nih. Emak-emak milenial nih kayaknya yang suka banget dengan diskon-diskon. Nah, ini khusus ya Pak ya, khusus bulan ini, di gelombang ini kayaknya ada diskon 50% bagi anak-anak yang berprestasi. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh, khususnya yang ada di Candi, langsung aja ke SMP PGRI 10. Langsung aja cari panitia. Kalau nanti nggak dapet diskon, minta panitia. Katanya Pak Eko, gitu ya Pak Eko nggih? Betul. Aman ya Pak. Luar biasa. Nah, ketika Pak Eko sendiri, perkembangan dari SMP PGRI 10 Candi dari jumlah, dari kuantitas muridnya semakin tahun semakin menambah atau stagnan atau gimana sih Pak? Kalau di SMP PGRI 10 Candi itu memang sejak tahun 2019 ya, waktu itu memang masih sedikit, jadi sempat ada penurunan, kemudian kita ajak, karena memang sistem itu pendidikan yang harus kita kawal betul ya, karena sebagai seorang prinsipal itu harus menggerakkan sesuai dengan yang di ilmu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kan ngasus tulodo. Jadi kita di depan harus bisa memberikan contoh, kemudian di tengah kita bisa mendorong, memberikan motivasi, kemudian yang di belakang kita memberikan semangat. Jadi itu kita kawal betul. Jadi disiplin yang pertama itu yang kita utamakan dan kita kawal setiap hari, tidak sampai
ada toleransi atau misalnya dimaklumi terlambat sekian tidak ada. Itu tidak hanya siswa tapi guru juga begitu. Kemudian itu yang membuat masyarakat itu semakin percaya. Sampai pada akhirnya sempat Pak Kepala Desa itu menyampaikan kepada kami bahwa anak-anak PGRI 10 sudah sangat bagus sekarang. Tidak ada anak yang ketika jam-jam sekolah itu di jalan dan sebagainya, itu sudah sangat bagus dan itu sangat mendapatkan apresiasi dari warga di desa kami di daerah Sugiwaras. Jadi stigma negatif yang selama ini mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin terkikis Iya. dengan kebiasaan. Memang memulai kebiasaan itu memang agak sulit ya. Iya. Apalagi Pak Eko dulu dari PGRI 10 yang lama sehingga dengan versi yang terbaru ini memang dulunya agak sulit nih Pak. Atau Iya. mungkin jadi tantangan sendiri Tantangan dari Pak sendiri. Eko. Wah, luar biasa nih. Jadi itu bisa meningkatkan apa ya, grade kita sehingga dapat siswa. Sampai sekarang pun alhamdulillah stabil. Jadi sekitar 16 rombel, 17 rombel itu yang kita dapatkan setiap tahun. Jadi stabil alhamdulillah tidak Alhamdulillah. sampai. Jadi kepercayaan masyarakat yang ada di sekitar sudah mulai tumbuh. Nah, kira-kira siswa paling jauh ini Pak, ada nggak Pak? Pak Eko sempat mengintip nggak ya? Domisili paling jauh mana Pak rumahnya Pak? Kalau domisili masih di sekitaran Candi, Ngempol mungkin paling jauh nih. Oh, dari kabupaten sebelah, dari Kabupaten Pasuruan nih ya. Pasuruan. Kemudian kalau Surabaya juga ada, cuma dia kadang tidak sampai pulang pergi, kadang mampir ke rumah saudaranya, tapi kadang juga pulang pergi sih. Ada yang dari Surabaya. Nah, ini jadi nggak salah nih ya Sobat PGRI yang ada di rumah. Udah loh ya, dari ke Pasuruan udah yang di PGRI 10. Surabaya nih, kali aja tahun ini di kabupaten sebelah Mojokerto, Gresik, Ya. langsung aja bisa ya Pak ya, Bisa. menerima masih Masih, buka kan Pak ya? Ya, segera saja. Memang segera aja, Iya. karena memang sekarang itu kalau nggak salah memang kuota dibatasi nggak sih Iya. Pak? Wah, keren sekali. Nah, yang paling penting lagi, nah sekarang Pak Eko bisa spill dikit prestasi yang paling baru atau prestasi yang paling membanggakan nih Pak di tingkat kabupaten atau mungkin bahkan nasional. Nah, silakan Pak Eko. Untuk futsal ini ya, ini juara 1 terus nih, juara 1 putri tingkat kemarin di Mojokerto. Jadi mengalahkan beberapa sekolah SMP negeri, SMA negeri yang ada di Mojokerto. Ini yang terbaru. Kemudian juara futsal tingkat 1 juga putri, tingkat SMP SMA ini penyelenggaranya Berlian Cup. Kemudian juga event di Sumpah Pemuda Cup juga juara 2 untuk futsal putri. Itu dari futsal putri. Kemudian PMR ini juara umum peringkat Madya yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 3 Buduran. Ini juga yang terbaru. Kemudian tari kemarin juara 3 di Lomba Tari Ramayana Fair tahun 2026. Kemarin yang masih hangat. Kemudian tari Nusantara tingkat se-Jawa Timur juga juara 3. Ini untuk tari. Kemudian untuk PAI, ini ada juara 2 lomba poster PAI Fair se-Kabupaten Sidoarjo. Wow. Jadi poster PAI. Kemudian juara harapan 3 lomba Olimpiade PAI Fair juga se-Kabupaten Sidoarjo. Ini tahun 2025, ini yang paling terbaru. Nah, jadi tidak kalah ya Sobat PGRI yang ada di rumah, prestasinya bahkan nasional. Memang saya sering lihat di sosial media itu mesti finalis atau yang lolos, apalagi futsal itu. Saya lihat ini kok SMP sendiri ya, sedangkan musuhnya nih SMA, Ya. tapi tidak mematahkan semangat sehingga menjadi juara pertama. Wah, luar biasa sekali nih. Pak, terakhir Pak Eko. Nah, kira-kira mungkin pesan atau ajakan buat Sobat PGRI yang dari rumah yang masih bingung untuk menyekolahkan putra-putrinya di jenjang SMP untuk agar percaya di SMP PGRI 10. Silakan, Pak. Baik, bagi para pemirsa yang memiliki putra-putri kelas 6 SD, MI, silakan segera bergabung dengan kami di SMP PGRI 10 Candi. Kami akan mendidik putra-putri panjenengan, mengawal, kemudian memberikan pelayanan yang baik, sehingga putra-putri panjenengan bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga kedepannya menjadi generasi yang berprestasi, yang berakhlak mulia, yang bisa mengikuti, beradaptasi dengan perkembangan zaman ke depan. Wah, itu langsung loh ya Sobat PGRI, langsung diucapkan oleh Bapak Kepala Sekolahnya sendiri. Jadi sekali lagi jangan ragu ataupun jangan bimbang, langsung aja bisa mendaftarkan putra-putri terbaiknya, khususnya promo di gelombang ini ketika Bapak dan Ibu mempunyai putra-putri kebanggaan yang memiliki prestasi
di minimal kabupaten, bener Pak ya, ada potongan 50% untuk pembayaran Uang gedung. uang gedung. Loh, lumayan ini ya Sobat PGRI. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Eko. Mungkin Sama-sama, bisa Pak Febri. disipil kembali sosial media apa yang bisa diintip Pak untuk dari SMP PGRI 10. Dari Instagram tadi SMP PGRI 10 Candi. Kalau di YouTube juga SMP PGRI 10 Candi TV. Jadi punya TV Facebook, nih. ya, Wah, lanjutnya di mungkin YouTube. TikTok ada Pak? TikTok ada juga Wah, SMP PGRI 10 Candi. Sama dan banyak sekali kegiatan di situ yang bisa para pemirsa lihat, amati sehingga menarik untuk mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah SMP PGRI 10 Candi. nah langsung aja Sobat PGRI, nggak usah lama-lama, besok ya. Besok langsung aja. Nah, kalau anaknya langsung nak kita sekolah di SMP PGRI 10 Candi. Ada yel-yel khusus Pak SMP PGRI 10 Candi Pak? Ya, Gimana Pak? yelnya itu SMP PGRI 10 Candi, pantang mengeluh, kreativitas tinggi, suka belajar dan disiplin. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi kayaknya kalau saya punya anak, nggak usah jauh-jauh, langsung aja di SMP PGRI 10 Candi. Pak Eko, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Nah, Pak semoga Febri. tahun ini bisa melampaui Thank you.